Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk mengerjakan tugas kelompok dari mata kuliah pendidikan inklusi, dan di sini kita akan diskusi terkait peraturan Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Sini saya akan bacakan sedikit untuk pembukaannya. Oh ya, di sini anggotanya semua dari Tegal dan alhamdulillah semuanya sudah kenal. Jadi tidak perlu kenalan lagi nggih. Terus untuk peraturan Permendiknas saya baca dulu. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkelainan atau berkebutuhan khusus dan anak dengan potensi kecerdasan atau bakat istimewa, di mana untuk mereka belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan tanpa diskriminasi. Berarti mereka anak yang berkebutuhan khusus, anak yang mempunyai bakat istimewa, tetapi mereka bisa belajar tanpa diskriminasi. Barang Ya. Nah, terus coba dibacakan tujuan utamanya. Kira-kira apa sih tujuan dari Permendiknas tersebut? Ya, terima kasih. Untuk tujuan utama, yang pertama yaitu memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak. Yang kedua, untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuan, kebutuhan, dan keunikannya. Yang ketiga, tujuannya yaitu mewujudkan pendidikan untuk semua, education for all, bagi semuanya. Terima kasih semua. Tujuannya sih, kayaknya bagus nih Bu. Pendidikan inklusif. Itu saja. Ini itu tujuannya ya, berarti hampir bisa merujuk ke pengertian yang tadi. Nah, sekarang kira-kira siapa sih yang dimaksud dengan peserta dari pendidikan inklusif? Monggo Bu Kokom. Ya, untuk peserta pendidikan inklusif itu termasuk peserta didik dalam pendidikan inklusif meliputi 1. Anak berkebutuhan khusus secara fisik, intelektual, sosial, emosional, dan sensorik. Anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Seleksi peserta didik dilakukan secara non-diskriminatif sesuai kemampuan dan kebutuhan anak. Itu tadi peserta ya, berarti sudah bisa kita pahami bahwasanya peserta itu untuk anak yang ABK baik fisik, secara kecerdasan, sosial, emosi, sensori, dan juga untuk yang mempunyai bakat istimewa. Sekali lagi poin utamanya adalah tidak ada diskriminasi. Nah, sekarang kita coba lihat nih dari peraturan pemerintah Permendiknas nomor 70 tersebut tahun 2009. Poin-poin apa sih yang ada pada pendidikan inklusif menurut Bu Sari? Ya, untuk poin penting dalam pendidikan inklusif yaitu pertama kesetaraan dan keadilan bagi semua anak. Yang kedua, penerimaan terhadap keberagaman individu. Yang ketiga, keterpaduan layanan pendidikan tanpa memisahkan peserta didik. Yang keempat, fleksibilitas kurikulum dan metode pembelajaran. Yang kelima, kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat. Berarti poin di pendidikan inklusi, pendidikan peraturan Permendiknas ya. Berarti diantaranya yang tadi setara bagi semua anak, terus menerima ya, menerima keberagaman dengan semua keterbatasannya masing-masing untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, keterpaduan antara dalam layanan pendidikan tanpa memisahkan peserta didik. Nah, ini yang poin juga fleksibilitas kurikulum. Jadi kurikulumnya tidak kaku, tidak saklek, sehingga bisa dipakai untuk semua keberagamannya peserta didik. Poin penting juga berarti ada kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat. Itu penting ya. Nah, terus
kira-kira nih apa dari poin-poin di atas kelebihan dari Permendiknas apa? Coba Bu Adi ngomong. Kelebihan dari Permendiknas nomor 50 tahun 2009 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Sekolah inklusif diharapkan menjadi wadah pendidikan bersama antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus untuk belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis. Jadi lagi yang intinya adalah mereka mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Nah, kira-kira ada nggak sih kelemahan dari suatu peraturan? Bahwasanya memang hampir tidak ada peraturan yang bisa mencakup semuanya. Pasti ada sisi kekurangan yang mana nanti akan dipenuhi biasanya dengan peraturan berikutnya. Nah, sekarang kita fokus dulu dengan peraturan Permendiknas nomor 70. Kelemahannya kira-kira apa sih kelemahan dari Permendiknas? Harapannya bisa nanti dievaluasi. Saya katakan belum ada petunjuk teknis pelaksanaan yang jelas. Jadi pelaksanaan teknis untuk di lapangan itu bagaimana sih untuk memisahkan, bukan memisahkan, untuk menerapkan kurikulum berlaku untuk ke semua peserta didik yang beragam. Karena memang tidak semua anak mempunyai perkembangan yang sama. Terus yang kedua, guru sama sekolah itu belum siap untuk menerima dengan sangat beraneka ragamnya anak-anak, diantaranya karena memang belum ada pengetahuan, jadi belum ada keilmuan di situ. Berarti kita memang butuh adanya pelatihan dari ahli, dari pemerintah mungkin bisa membantu sehingga kita mempunyai cukup ilmu dalam menerapkan kurikulum yang fleksibel ya. Nah, karena posisi anak berkebutuhan khusus itu berbeda dengan anak normal, otomatis itu pendanaan yang cukup besar ya, karena berarti harus mengkondisikan kelas, terus harus menambah guru, mungkin dengan adanya guru bayangan, otomatis dananya yang dibutuhkan juga lebih besar. Terus koordinasi ini sangat penting karena ada pendidikan yang bergerak di bidang itu, ada sosial dan tentunya ada kesehatan. Harusnya peraturan itu berlaku tidak hanya untuk pendidikan, tetapi kesehatan pun juga dimasukkan gitu dalam peraturan itu. Tapi belum ada regulasi yang jelas gitu antara ketiga lembaga tersebut. Terus memang belum ada sistem atau pengawasan yang baku. Untuk anak inklusi itu bagaimana sih kayak gitu, untuk dinyatakan itu berhasil itu bagaimana? Nah, itu belum ada pengawasan yang baku gitu. Jadi kitanya juga masih meraba-raba. Nah, apalagi ini ya karena terkaitan dengan implementasi daerah yang sangat luas di Indonesia, jadi mungkin tidak semua daerah bisa melaksanakan pendidikan inklusi itu. Harapannya memang kita masing-masing belajar, tetapi mungkin di daerah-daerah yang pinggir Indonesia bagian timur atau mungkin malah bagian barat ujung Sumatera mungkin belum bisa menyentuh seperti itu. Nah, terus terkhusus ini yang nomor 7, layanan untuk anak berbakat istimewa. Berbakat istimewa itu berarti biasanya dia itu punya bakat istimewa dalam satu bidang, bukan semua bidang. Misalnya dia memang pintar piano, tapi memang dia sangat jago untuk bermain piano. Otomatis kita harus memberi fasilitas itu full all out sehingga kemampuan dia untuk bermain piano itu lebih naik terus gitu. Nah, itu memang sekali lagi membutuhkan pendanaan dan tenaga ahli untuk mengcover semuanya. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Mungkin bisa ada yang sharing dari semuanya. Monggo silakan. Bisa salah satu. Ini saya kalau inklusif ini kan di sekolah saya ada yang itu ya, ada yang
istimewa lah, anak istimewa gitu. Sama dulu pernah, tapi memang udah keluar sama sekali nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar. Nah, itu pun kami melayani semampu kami, tapi kan kami juga memberikan advice sama orang tua, nggak bisa lebih yang diharapkan orang tua. Hasilnya kan karena kami memang pendidikan yang belum ada pendampingan, belum ada guru yang profesional mengkhususkan untuk anak yang berkebutuhan khusus atau istimewa gitu. Makanya dari seperti itu ternyata dengan adanya pendidikan inklusif, berarti kami harus memang melayani gitu deh. Makanya kemarin ini pun tahun ini saya ada 3 malam. Yang pertama itu ngomong tapi memang tidak bisa, umurnya sudah itu hampir 8 tahun sekarang, berarti nggak masuk politik itu memang, tapi saya layani. Memang itu pun kesepakatan dari orang tua, apa bu, yang penting anak saya belajar kayak gitu kan. Ya, makanya saya menerima, dan itu pun hasilnya ya memang lambat sekali karena memang anaknya kan kami juga belum bisa tahu itu apa yang diucapkan apa, gitu, perkataan apa, tidak apa kayak gitu. Tapi anaknya memang nurut sih, dia tahu kalau mengikuti sudah mengikuti, cuma pelan-pelan kayak gitu dibedakan. Makanya kalau kami cara mengajar untuk satu anak itu kami bedakan, saya suruh duduk. Dan yang kedua itu anak yang memang aktif sekali, kayak anak kinestetik itu yang memang tapi pintar banget tuh, kalau ada apa-apa dia aku minta ini, saya ini begini, didorong kesini ternyata tuh aku ini kesini. Terus ternyata anak itu nggak mau diem, makanya kami sering memberikan anak itu jangan sampai diem, saya kasihkan tugas apa tersebut. Itu untuk biar tahu orang tua, ngasih ke orang tua gimana cara itu. Ini bu, anak itu seperti ini. Yang sudah tahu itu kan memang sudah memberikan tahu, nah itu yang belum itu gimana untuk biar ngasihkan, memberitahukan bahwa anak itu ini anak yang istimewa itu gimana caranya kita biar berasa. Kalau yang lain ada nggak? Nggak ada. Ini PR dengan Banyak. biasanya kalau seperti itu memang harusnya tenaga ahli yang bisa ngomong ya, maksudnya menghukumi si anak sedang ada masalah, mau speech delay, mau ada keterlambatan gitu, karena ada tes khusus yang harus dilakukan gitu. Cuma biasanya kalau saya pendekatan personal dulu sama orang tuanya, setelah itu saya minta ke kita lanjutkan ya, tadi ada masalah teknis. Alhamdulillah berarti kita sudah bisa memahami, mengenal ya, mungkin kalau memahami perlu ada apa lagi terkait dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi, adanya sistem pendidikan yang menyeluruh untuk anak yang berkebutuhan khusus dan punya bakat istimewa dengan tanpa diskriminasi. Demikian diskusi hari ini, semoga bisa dipahami dan bisa diaplikasikan di sekolah kita masing-masing. Kita tutup acara hari ini dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.